Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Loro Mebel. Dalam pertemuan kali ini akan saya berikan review gergaji benso atau pita gergaji. Ikuti terus video-video kami dan jangan lupa subscribe serta like-nya. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan share. Untuk benso punya saya ini buatan sendiri, jadi sebatas pengakalan sendiri dengan ketelitian yang sedemikian rupa. Saya pakai roda diameter 50 cm. Terus untuk jaraknya roda atas bawah itu tergantung pitanya kawan-kawan yang inginkan, tergantung pada keinginan masing-masing. Dan kalau semakin panjang dari sisi keawetan itu ada yang berpendapat lumayan awet di pita. Jadi untuk saya ambil yang sedang-sedang saja. Mengingat untuk pengasan pita bila terlalu panjang nanti juga jenuh juga, karena ini tanpa ada titik baja, langsung dari pita gergaji tanpa patian baja. Jadi saya buka ini untuk rodanya pakai 50 cm. Ini di sini bisa menggunakan stopper untuk penggergajian ukuran yang sama. Jadi untuk penggergajian sekian banyak ini ukuran pasti sama. Saya ukur 6 cm. Jadi penggergajian lebih cepat daripada menggunakan circle. Jadi untuk gergaji pita kelebihannya itu pitanya kecil, jadi sisi terjepitnya kayu atau makannya kayu itu lebih sedikit daripada circle. Kalau circle itu mudah terjepit, jadi untuk kecepatan jalannya kayu itu lambat untuk circle. Jadi kelebihannya di sini banyak sekali kawan-kawan ya. Dengan tenaga yang minim itu untuk purus-purus bisa, pembelahan juga ringan. Untuk memurus 30 cm ini masih bisa. Jadi kelebihannya di sini sangat banyak sekali. Jadi untuk ini 40 masih mampu. Nanti kita buka kayunya itu lebih dari itu masih bisa. Jadi kita untuk memurus pintu pembuatan purusan itu 30 cm mampu. Dan untuk saran saya itu pitanya kalau untuk memurus persiapkan selalu tajam. Jadi sebelum dipakai ditajamin dulu, karena mengingat pita kecil itu kalau kita dorong jalan sendiri kalau tumpul. Kalau tajam itu masih bisa disetir jalannya selalu lurus. Dan di sini ada stopper penjepitnya pita, dan di bawahnya juga saya kasih jepit juga. Jadi walaupun kayu ini saya kasih penjepit, itu ada besinya. Di sini ada besi. Walaupun besi ini pun juga masih kalah dengan termakan baja tiap hari. Jadi walaupun di sini ada kayu, saya tempeli besi, besinya itu masih kalah. Nah, jadi untuk penjepitnya di sini saya pakai kayu, di sini ada kayu dan saya tempeli besi. Saya tempeli besi, ini ada besinya ini. Kalau sisi atas kemepetannya bisa diatur dengan mengendori baut ini. Nanti kita dorong satu sisi
satu sisi kita pepetkan. Ini spasi sudah loka, dan untuk yang bawah juga sudah loka. Jadi untuk pembelahan dipastikan ini jepit harus presisi. Sudah waktunya menyetel lagi. Untuk pembelahan pendek itu stopper kita turunkan untuk tipis-tipis, ukur yang sekian itu kita turunkan. Bila mana nanti pembelahan yang panjang melebar, kita naikkan stoppernya dengan menyetel. Di sini ada baut setelannya. Di sini saya ikutkan ini, dan ada pipa. Saya kunci pakai 2 baut. Pipa menyangga bos-bosan ini, menyangga bos-bosan itu turun. Saya pakai sekok ini, besinya sudah krum-kruman, mengkilap. Ini karena pembuatan sendiri, apa adanya saya pakai. Yang penting ini kokoh. Jadi dari bahan pipa yang tebal ini sudah krum-kruman, bagus. Di sini ada bos-bosan lagi, saya ikutkan maju mundur. Jadi di sini fungsinya naik turun, dan ini stopper bisa maju mundur. Ada stoppernya, di belakangnya ada klaker. Jadi untuk menyangga pita supaya mundurnya terarah. Di stopper ini saya kunci pakai 2 baut. Untuk pita yang saya pergunakan 1 inci. Itu 1 inci. Jadi penggunaan saya ini pita lebar 1 inci. Untuk pita 1 inci sudah mumpuni untuk pembengkokan yang langsam ataupun cekung. Kalau terlalu cekung itu sudah tidak bisa lagi, harus memakai yang setengah inci atau 12 mili ataupun yang 1 cm. Jadi sementara saya pakai, kegunaannya kebanyakan untuk satu pita 1 inci saja. Jadi untuk setelannya, naik turunnya roda itu saya ini konstruksinya dari rangka saya kasih ini plat H, besi H dengan lebar 14 cm. Ini saya sambung, cuma panjangnya besi ini kita ukur saja. Yang penting pitanya di tepi sebelah sini, sebelah pinggir untuk besi penegaknya. Setelah itu saya kasih plat. Ini agak rumit dulu kawan, jadi yang agak simpel sudah banyak model setelan. Jadi untuk saya cari yang kekokohan. Setelah itu kita kasih plat tebal 12 mili, dan di sini saya kasih setelan besi model miring itu. Jadi saya presisikan modelnya itu. Bisa kawan-kawan pelajari, mungkin bisa untuk dicontoh dibuat di rumah. Setelah itu ini besi yang berhenti, ini yang berjalan naik turun, kita ikat dengan plat yang tebal 14 mili ini. Kita ikat 14 mili, kita baut. Ini baut kiri kanan, ini bautnya, ini kita baut, kita ikutkan dengan yang eretan yang di sini. Jadi naik turun. Terus saya kasih baut, saya kasih plat L. Plat L itu menyangga biring atau bos-bosan ini. Penyangga itu ada 2 biring.
tepi dan tepi, asnya menyangga roda yang untuk atas. Dan naik turunnya saya dorong ini, saya dorong plat yang tadi ini saya dorong memakai ini. Jadi itu kita ikatkan, kita kait pakai ini, nanti turunnya bisa. Nah, itu nanti turun, itu kawan-kawan turun ya. Nah, turun itu untuk sisi naik turunnya. Kita naikkan lagi, itu naik pelan-pelan mengencangi pita. Itu sudah naik. Nah, jadi untuk sisi penyetelannya pita saya pergunakan model. Untuk dratnya ini saya pakai 1/2 inci. Itu sudah mampu untuk mengangkat geserannya ini atau penyangganya roda yang atas. Untuk itu bagian atas, dan saya kasih untuk pembersihnya roda ini untuk sisi atas. Akan saya buka. Ini buka stopper dulu kawan-kawan ya. Akan saya buka. Nah, itu bagian. Jadi di saat kita ganti pita itu sangat mudah sekali. Tinggal kita tutup ini aja. Kita kendori, kita buka. Untuk yang bawah tidak perlu kita kunci saja. Tinggal ini sudah ikut nanti. Sudah ikut. Dan untuk yang atas itu untuk pembersihnya roda, kemarin saya pakai susruk atau kepi. Itu ternyata tidak efisien. Di saat untuk penggergajian kayu basah itu umputnya nempel-nempel pada pita dan pada roda, dan efeknya nanti pita akan keluar masuk, jadi tidak nyaman. Di sini saya kasih spon, dan di sini ada besinya. Jadi spon kita masukkan, ada ruangnya, saya kasih besi, spon kita masukkan, kita kasih solar, dan pembersihan otomatis sudah pada spon ini. Jadi roda yang masuk ini sudah bersih dengan spon, dibersihkan pada spon ini yang kita kasih solar. Jadi itu kotorannya sangat banyak sekali, ini kotorannya. Jadi kita bersihkan juga. Untuk mungkin sudah 1 minggu lebih ini tidak saya bersihkan. Itu untuk roda bagian atas. Untuk roda bagian bawah ini konstruksinya sangat sederhana sekali. Sama untuk sisi atas ini saya kasih sponnya lebih panjang. Jadi untuk pembersihan roda ini tidak saya pakai susruk lagi, tidak pakai kepi, melainkan saya pakai spon. Saya masukkan pada saat pertemuannya pita dengan roda itu sudah bersih. Jadi tidak ada ganjalan di dalam roda lagi. Untuk pitanya yang sini tidak seperti yang atas, cuma rodanya saja. Tidak saya kasih spon, cuma sekedar langsung dari penjepit tadi. Di sini saya kasih cerobong ya untuk
ada debu, supaya debu kotoran umputnya tidak masuk pada roda. Jadi saya kasih corong ini untuk menghalau debu masuk pada pita dan pada roda. Jadi biar minimal atau maksimalnya meminimalkan debu yang terjepit pada roda. Efeknya nanti keluar masuk pada pita. Untuk rangkanya saya pakai besi dan mejanya saya kasih kayu 2 cm. Ini besinya sama 55 x 5 dengan dimensi mejanya 90 kali 95 untuk rangkanya, jadi sekitar 90-an persegi, tergantung kawan-kawan seleranya pakai yang mana. Untuk bawah ini saya kasih rangka besi kotak juga sama dengan ukuran yang atas 90 x 90 dengan 3 kaki. Untuk yang sini tidak saya pakai kaki, jadi di situ as besi penyangganya penegaknya saya kasih 3 kaki 1 2 untuk yang 4 yang ada di sana. Itu dari sini. Untuk ini besi penyangganya dan rodanya ini sama, saya pakai bos-bosan 2 biring. Dan untuk motornya saya pakai 1 HP. Ini ada 2 motor kawan-kawan ya, ada 2 motor, sengaja saya kasih 2 motor. Dan untuk polinya ini motornya saya pakai RPM yang tinggi. Kenapa saya pakai RPM tinggi? Kalau menurut pabrikan itu tidak ada permesinan itu memakai RPM rendah, terus nanti setelah dari RPM tinggi diperlambat. Itu teori dari semua peralatan yang diproduksi dari pabrikan, itu semua RPM dari yang tinggi terus diperendah. Di sini saya pakai satu HP dan ini untuk 3 HP. Untuk saya bahas yang 1 HP dulu. 1 HP ini untuk pengerjaan penggergajian tebal 10 cm itu sudah mampu, bahkan 14 cm juga mampu. Untuk gawang lengkung itu mampu, cuma agak lambat. Jadi di sini pulinya saya pakai motor 3 inci. Di sini ada 2 puli yang gandeng, ini 20 cm dan yang ini 3 cm. Jadi saya lempar dari 3 inci ke 20 cm, 3 inci di sini 20 cm. Jadi RPM sudah melambat dengan sendirinya. Saya oper transmisi memakai puli. Dan untuk motor yang satu ini untuk pembelian yang kayu besar-besar. Jadi bila mana pembelian kayu yang agak besar, saya pergunakan motor 3 HP, itu lebih cepat pengerjaannya, tenaga masih full banyak. Tinggal kita oper fan belnya, kita lepas, kita pindah ke sini. Itu untuk fungsi-fungsinya. Dan untuk handlenya saya atur untuk naik ini off, untuk naik ke atas motor 1 HP yang itu yang bawah. Dan untuk handle yang ke bawah itu motor yang besar atau yang 3 HP. Jadi tanpa harus memindah-mindahi stop kontak atau 2 kabel. Jadi cukup 1 handle untuk 2 motor. Saya atur sedemikian rupa. Demikian review saya untuk pita gergaji. Masih ada lagi, ini nanti kelupaan. Untuk rodanya saya buat lebar 3,5 cm kawan-kawan ya. Untuk rodanya saya buat lebar 3,5 cm, tergantung kawan-kawan. Ini rodanya
50 cm. Jadi untuk roda ini saya buat sendiri. Saya untuk tengahnya ini besi tebal 2,5 cm, dan untuk ruji-rujinya ini saya potongkan, saya dapat besi sekok sepeda motor, saya rakit sendiri, dan saya model demikian. Ini sok-sokan, ini masuk dengan as, jadi pemasukannya sangat presisi, kita masukkan yang sangat kuat, sudah tidak selip lagi. Itulah review yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Mungkin bisa dicoba untuk pembuatan bensonya, karena ini untuk biaya bisa kita minimalkan atau mencicil dengan satu persatu. Kalau diangkat bersama mungkin ya agak lumayan banyak uangnya. Kalau dengan uang minimal bisa kita cicil satu persatu per kakasnya. Demikian tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.